Samudra Pasifik, luas banget, dalam banget, dan ya, penuh misteri. Ini tuh kayak perbatasan terakhir di planet kita sendiri, sebuah dunia tersembunyi yang sebenarnya baru sekarang-sekarang ini kita mulai jelajahi. Oke, yuk kita selami lagi dalam. Angkanya gila kan? 75%. Bener banget, sebagian besar dari planet kita ini isinya masih tanda tanya besar. Tapi, nah ini dia, berkat teknologi satelit baru yang super canggih, kita mulai bisa ngintip dikit-dikit. Dan apa yang kita temukan? Bukan monster laut dari legenda, tapi sesuatu yang jauh lebih aneh dan fundamental. Mari kita mulai perjalanan kita ke dunia tersembunyi ini, di mana kenyataan itu bisa jadi jauh lebih aneh daripada fiksi. Ini bukan dari film fiksi ilmiah loh. Ini beneran diucapin sama seorang peneliti yang shock melihat apa yang ditemuin sama kendaraan bawah laut mereka. Nah, yang menarik banget di sini adalah penemuan oleh kapal eksplorasi Nautilus. Jauh di utara Kepulauan Hawaii, mereka nemuin sesuatu yang, ya ampun, kelihatannya kayak jalan setapak berbatu yang sengaja dibuat. Patahannya lurus sempurna, sudutnya 90 derajat. Aneh banget kan? Gimana ceritanya alam bisa bikin yang serapi ini? Penemuan kayak gini langsung bikin kita mikir, ini beneran formasi geologi yang unik, atau jangan-jangan sisa-sisa peradaban yang hilang. Coba kita geser ke salah satu misteri bawah laut paling legendaris, Monumen Yonaguni. Struktur ini gede banget, seukuran 5 lapangan bola. Ada teras-teras datar, pilar-pilar, bahkan ada yang kelihatan persis kayak piramida. Pantes ada banyak orang yang yakin ini buatan manusia. Nah, di sini nih perdebatannya jadi panas. Di satu sisi, ada yang bilang, ini bukti kota kuno, Atlantisnya Jepang. Tapi di sisi lain, para ilmuwan ngingetin kita, sabar dulu. Alam itu arsitek yang hebat juga loh. Gempa bumi dan erosi bisa menciptakan ilusi yang luar biasa. Ini pertanyaan yang bikin penasaran banget kan? Apakah ini kota yang hilang atau cuma tipuan geologi yang keren banget? Tapi sebelum kita kejebak sama perdebatan tentang peradaban manusia, Pasifik itu nyimpen rahasia yang jauh lebih tua. Dari zaman manusia bahkan belum ada sama sekali. Sekarang kita bakal lihat penemuan yang benar-benar merubah cara kita mandang sejarah planet ini. Struktur-struktur raksasa yang udah ada dari zaman dinosaurus. Baru-baru ini, para ilmuwan nemuin sesuatu yang mereka sebut superstruktur. Ini bukan kota ya. Ini kayak provinsi vulkanik raksasa di bawah laut. Gedenya lebih dari Inggris Raya. Bayangin, area seluas itu terbentuk bukan di pinggir lempeng tektonik, tapi malah di tengah-tengahnya, seolah-olah bumi berdarah dari dalam. Dan yang kerennya lagi, struktur ini nggak terbentuk dalam satu ledakan besar. Enggak, ini tumbuh pelan-pelan selama lebih dari 120 juta tahun. Proses geologis yang super lambat yang dimulai pas dinosaurus masih jalan-jalan di darat. Kalau itu belum cukup bikin melongo, para ilmuwan juga nemuin hantu lain jauh di dalam mantel bumi. Ini bukan struktur, tapi sisa-sisa dasar laut purba yang kejebak di dalam sana, umurnya 250 juta tahun. Cara nemuinya gila banget, mereka memperlakukan seluruh planet kita kayak pasien yang mau di CT scan, pakai gelombang gempa buat ngintip isi perut bumi. Oke, terus gimana caranya kita bisa lihat semua hal luar biasa ini? Dari jalanan aneh sampai superstruktur purba, jawabannya ada di atas kita, di luar angkasa. Selama puluhan tahun, ya begini cara kita memetakan dasar laut. Kapal bolak-balik, kayak ngecat tembok raksasa pakai kuas super kecil. Kebayangkan, lambatnya kayak apa, mahal, dan banyak banget area yang kelewat dan akhirnya jadi misteri. Nah, sekarang semua berubah total berkat altimetri satelit. Misi kayak SWOT ini intinya ngukur tinggi rendahnya permukaan laut dengan presisi gila. Logikanya gini, gunung bawah laut yang gede itu punya gravitasi yang cukup buat narik air ke arahnya, jadi bikin benjolan kecil di permukaan. Satelit inilah yang bisa deteksi benjolan itu, dan dari sana kita bisa dapat peta dasar laut yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi ini benar-benar game changer. Satelit-satelit ini bukan cuma bisa deteksi gunung, tapi bisa ngelihat topografi dasar laut dengan detail luar biasa dari luar angkasa. Dengan ngukur gravitasi, kita bisa petain. Pakai teknik seismik, kita bisa lakukan CT scan buat seluruh planet. Dan yang paling menarik, kita bisa ngelacak fenomena paling ekstrim di lautan, hal-hal yang tadinya cuma ada di cerita para pelaut. Coba deh bayangin angka ini, 35 meter. Itu tinggi gelombang raksasa yang baru-baru ini ketangkap sama satelit. Biar kebayang, itu setara sama gedung 11 lantai. Gelombang monster ini muncul di tengah samudra, antah-berantah, didorong sama sistem badai yang super kuat. Bayangin, sebuah dinding air raksasa yang mungkin nggak akan pernah kita tahu ada kalau bukan karena mata kita di angkasa. Oke, jadi
Apa artinya semua penemuan ini kalau digabungin? Ini bukan cuma soal nemuin hal-hal aneh. Ini soal kita nulis ulang sejarah planet kita sendiri. Yuk, kita balik lagi ke misteri aulang kita. Jalan Bata Kuning itu, ternyata itu hasil retakan alami yang unik pas batuan vulkanik mendingin. Terus monumen Yonaguni, kebanyakan ahli geologi setuju itu formasi batu pasir alami yang dibentuk sama kekuatan tektonik. Tapi, fakta bahwa alam bisa bikin sesuatu yang mirip banget sama arsitektur, itu sendiri udah luar biasa kan? Nah, inilah kenapa semua ini penting. Ini lebih dari sekedar penemuan geologis yang keren. Tiap gunung bawah laut yang kita petain itu bantu kita ngerti mesin yang menggerakkan planet kita. Ini dampaknya langsung ke kemampuan kita buat prediksi tsunami, bikin rute kapal yang lebih aman, dan pada akhirnya ngingetin kita kalau bahkan di zaman sekarang, planet tempat kita tinggal ini masih penuh rahasia besar. Kita mungkin udah sampai ke bulan, tapi soal lautan kita sendiri, kita tuh baru nyelupin jempol kaki. Ini pengingat yang kuat banget betapa masih banyak yang harus kita pelajari. Dan inilah pertanyaan yang bikin eksplorasi itu seru banget. Dengan 75% lautan yang masih jadi misteri, kira-kira apa lagi yang nunggu di bawah sana? Penemuan geologi baru? Atau mungkin sesuatu yang benar-benar di luar imajinasi kita?